Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan DHCP Server. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu DHCP Server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Untuk bentuk dari jaringannya seperti ini, dengan ada klien-klien dan ini switch, lalu ada DHCP server. Lalu bagaimana cara kerjanya? DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama yaitu klien meminta nomor IP ke server dan dengan melakukan broadcast mencari DHCP server tadi. Lalu DHCP over. DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut, sehingga pada klien terdapat banyak sekali tawaran. DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Jadi klien yang IP server yang diterima oleh klien yang pertama kali diterima akan disetujui oleh klien. Lalu DHCP acknowledgement, DHCP server yang memang memberikan menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP yang lain menarik tawarannya kembali. Seperti itu. DHCP ini sangat baik digunakan pada WiFi publik seperti kafe atau universitas yang dimana tidak ada user yang tetap di dalam tempat itu. Berbeda dengan kantor memiliki beberapa komputer yang tetap tidak berubah-ubah pada tempatnya, sehingga untuk melakukan DHCP pada kantor itu tidak disarankan. Lebih baik menggunakan statik agar lebih mudah dalam pengiriman data, tidak mengubah-ubah IP terus-terusnya. Dengan DHCP maka IP akan berubah. Lanjut ke tahap percobaan atau skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Jadi pada praktikum sebelumnya terdapat jaringan yang seperti ini tanpa DHCP server dan laptop smartphone IP-nya masih statik. Untuk link untuk link yang statik ada di deskripsi. Untuk penambahan DHCP server ini cukup memberikan DHCP server pada server ini. Kita tambahkan di Cisco Packet Tracer di sini saja. Kita hubungkan ke switch. Ini akan berfungsi sebagai DHCP server. Ya, sudah kita hubungkan. Lalu lihat langkah percobaan selanjutnya. Buat skema sudah. Lalu setting IP server secara statik. IP-nya seperti ini. 192.168.1.253 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Setting di config kasih 0 192.168.1.253 ininya 128. Oh, ini 254. Oh, 253 benar. Selesai. Kita lihat lanjutnya. Aktifkan DHCP servernya dengan pada service itu. Di service ini DHCP kita setting dulu default gateway-nya
seperti ini, DNS-nya juga sama seperti ini, start IP-nya seperti ini, subnet masknya sama seperti IP tadi, dengan maksimum number of user-nya 50. Maksimum number of user ini bisa tergantung dengan device-nya. Jika device-nya kuat hingga 100 maka bisa 100, jika tidak kuat ya paskan saja maksimal kekuatan dari device tersebut. GP-nya 168, 1254. Ininya start IP address-nya 151, maksimum number usernya 50. Jika sudah melebihi dari maksimum number of user maka tidak bisa meminjamkan IP-nya kepada klien, sehingga harus menunggu beberapa jam atau sesuai dengan batas waktu peminjaman dari DHCP server tadi. Selesai, kita save, lalu kita on kan. Baik, selesai. Lanjut, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP DHCP server. Begitu pula dengan smartphone, menggunakan DHCP client juga mendapatkan IP dari DHCP server. Cek laptopnya masih statik di sini. Iya, masih statik. Kita cek DHCP-nya apakah dapat IP. Ya, dia dapat IP dengan IP address-nya 151. Subnet masknya sama seperti yang disetting tadi. Ini yang IP address juga masih dalam range ya, masih dalam range. Terus default gateway-nya sama, sediaan servernya juga sama. Kita cek di smartphone masih statik. Ini masih statik, kita ubah ke DHCP. Dan dapat IP address 153. Subnet masknya sama, default gateway-nya sama, dan servernya juga sama seperti server tadi. Cek ya, selesai. Untuk menguji atau mengetes apakah laptop dan smartphone ini saling terhubung, kita cek di command prompt. Kita masukkan IP-nya tadi di ping 192.168 atau DT153. Ya, ada balasan, ada reply, maka ini sudah terhubung dengan baik, saling terhubung dengan baik. Ya, baik, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.